Halo semuanya, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas kisah salah satu tokoh paling legendaris yang pernah dimiliki Indonesia. Coba bayangin, memimpin angkatan bersenjata yang baru aja lahir, berhadapan langsung dengan pasukan kolonial yang modern, dan kalian ngelakuin itu semua di usia yang masih sangat muda? Gila kan? Ya, kita lagi ngomongin Jenderal Sudirman. Kisahnya ini bukan sekedar catatan perang biasa, tapi benar-benar narasi luar biasa soal dedikasi, kecerdasan taktis, dan mental baja yang absolut. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh resapi angka ini. 50%. Fakta mencengangkannya adalah, di masa-masa paling genting waktu agresi militer Belanda, Jenderal Sudirman itu mimpin perang gerila yang super melelahkan dengan kapasitas paru-paru cuma 50%. Tuberkulosis parah bikin beliau praktis bertahan hidup cuma pakai satu paru-paru. Bisa kebayang nggak sih, butuh tekad sekuat apa buat mimpin sebuah negara di medan tempur dengan kondisi fisik kayak gitu? Oke, mari kita selami ini lebih dalam, biar kita paham gimana beliau bisa punya ketahanan mental sekuat itu. Perjalanan pahlawan kita ini bakal dibagi jadi 4 babak kehidupan. Pertama, akar kedisiplinan. Kedua, dari guru menjadi panglima. Ketiga, taktik gerilya sang panglima. Dan terakhir, warisan dan penghormatan dunia. Sip, kita masuk ke babak pertama, akar kedisiplinan. Karakter baja Jenderal Sudirman ini sebenarnya udah ditempa sejak kecil banget. Beliau dibesarkan di Cilacap sebagai anak angkat pamannya dengan didikan agama yang luar biasa ketat. Nah, jejak pendidikannya juga lumayan bergejolak nih. Mulai dari sekolah pribumi, HIS, waktu umur 7 tahun, terus sempat ke taman siswa yang sayangnya ditutup paksa sama aturan kolonial Belanda saat itu, sampai akhirnya beliau berlabuh di sekolah Wirotomo. Di titik inilah semuanya berubah. Beliau terpapar langsung sama guru-guru beraliran nasionalis yang benar-benar ngebuka matanya soal realitas pahit penjajahan. Dan ini ngasih gambaran brilian banget buat kita, kalau meskipun beliau itu cerdas, beliau tetaplah manusia biasa yang punya kelemahan. Percaya atau enggak, di sekolah, beliau tuh kewalahan banget sama pelajaran kaligrafi huruf Jawa. Tapi sebagai kompensasinya, beliau jago banget di ilmu pengetahuan umum, matematika, dan bahasa. Bakat kepemimpinan alaminya juga udah kelihatan menonjol dari muda. Kedisiplinan dari didikan sekolah inilah yang nantinya bakal jadi pondasi super kuat buat kecerdasan taktisnya di lapangan. Sekarang kita lanjut ke babak kedua, dari guru menjadi panglima. Terus gimana ceritanya seorang pendidik yang rendah hati bisa menjelma jadi raksasa militer? Jadi gini, di usia 19 tahun, Sudirman itu sebenarnya seorang guru SD Muhammadiyah yang karismatik banget, sampai-sampai dipercaya jadi kepala sekolah berkat kecerdasannya. Waktu Perang Dunia Kedua pecah, militer Jepang melihat bakat kepemimpinan ini dan ngerekrut beliau jadi komandan peta di Kroya. Dari situ, karirnya melesat ibarat meteor. Puncaknya adalah waktu Presiden Soekarno mempercayakan posisi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat ke beliau. Ada satu mantan rekan kerjanya waktu beliau masih jadi kepala sekolah yang pernah mendeskripsikan beliau sebagai pemimpin yang sabar, adil, moderat, dan demokratis. Kutipan ini ngena banget. Kenapa? Karena keterampilan kepemimpinan yang demokratis inilah yang nantinya jadi kunci sukses sang jenderal buat nyatuin berbagai faksi militer dan laskar pejuang yang beda-beda ke dalam satu wadah kuat, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Masuk ke babak ketiga yang paling epik, taktik gerilya sang panglima. Ini benar-benar momen hidup dan mati buat Republik kita. Waktu agresi militer Belanda terjadi dan Yogyakarta jatuh, Soekarno sempat minta beliau buat tetap di kota aja, biar bisa dirawat medis. Tapi Sudirman nolak mentah-mentah. Selama 7 bulan penuh, dalam kondisi sakit parah, kehabisan obat, dan bahkan harus ditandu keluar masuk hutan lebat sampai naik turun gunung, beliau tetap teguh mimpin perlawanan gerilya. Coba pikirin deh, fisik beliau mungkin udah gagal berfungsi, tapi pikiran taktisnya tetap setajam silet, terus ngordinasiin serangan yang sukses bikin pasukan Belanda kebingungan dan frustrasi habis-habisan. Nah, yang paling menarik dari sini adalah banyak orang nebak-nebak apa sih rahasianya, apa jenderal ini punya jimat atau kekuatan gaib? Sama sekali enggak. 3 jimat andalan beliau itu murni adalah tindakan kedisiplinan mental dan spiritual yang ekstrim. Pertama, beliau selalu menjaga wudhu. Kedua, sholat tepat waktu, nggak peduli di tengah desingan peluru. Dan ketiga, punya niat yang benar-benar tulus, ikhlas berjuang buat rakyat. Kalau kita bedah jimat ini dari kacamata taktis, semuanya jadi sangat logis. Ini bukan sulap, ini soal struktur mental. Menjaga wudhu dan sholat tepat waktu itu ngebentuk rutinitas disiplin di tengah kekacauan perang gerilya yang gak ada kepastian. Ini ngasih ketenangan dan fokus mental yang luar biasa buat sang panglima. Di sisi lain, coba bayangin kalian jadi prajurit. Ngelihat panglima kalian sakit parah ditandu, tapi ibadahnya tetap gak goyah. Wah, itu suntukan moral yang gak bisa dipatahin musuh. Kesalehan spiritualnya benar-benar diterjemahkan jadi efisiensi taktis di lapangan. Terakhir, babak keempat, warisan dan penghormatan dunia.
Jenderal Sudirman berpulang di usia 34 tahun, nggak lama setelah kedaulatan kita diakui sepenuhnya. Tapi warisannya tembus sampai ke luar negeri. Kalian tahu nggak, di jantung kota Tokyo, Jepang, ada patung perunggu beliau setinggi 4 meter. Letaknya persis di depan Kementerian Pertahanan mereka. Beliau ini satu-satunya pahlawan asing yang dapat kehormatan setinggi itu di sana. Ini bukti nyata betapa beliau sangat dihormati, bahkan oleh negara yang tentaranya pernah beliau hadapi langsung secara militer. Di dalam negeri sendiri, apresiasinya jelas nggak kalah besar. Wajah Jenderal Sudirman ini pernah menghiasi 11 jenis pecahan uang kertas rupiah yang berbeda-beda. Fakta ini bikin beliau jadi tokoh sejarah kedua yang paling banyak nongol di mata uang Indonesia, persis setelah sahabat baiknya, Presiden Soekarno. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, di balik narasi perang dan tegangnya politik tingkat tinggi masa itu, ada hubungan kemanusiaan yang hangat banget. Soekarno itu manggil Sudirman dengan sebutan Dinda, karena usianya belasan tahun lebih muda. Sebaliknya, Sudirman manggil sang presiden dengan sebutan Kanda. Bahkan, sebulan sebelum sang jenderal wafat, Soekarno nulis surat haru yang mendoakan agar Dindanya cepat sembuh. Hubungan mereka ini sangat kontras dengan kerasnya revolusi, sebuah persahabatan manis layaknya keluarga sendiri. Perjalanan Jenderal Sudirman jadi bukti valid kalau keterbatasan fisik, kurangnya sumber daya, atau latar belakang yang sederhana itu bukan halangan buat nyetak sejarah. Asalkan kalian punya kedisiplinan mental dan ketulusan niat. Jadi, buat nutup bahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Gimana sih cara kalian nerapin 3 jimat sang jenderal ini? Rutinitas yang disiplin, fokus spiritual yang jernih, dan niat yang tulus buat naklukin rintangan di kehidupan modern kalian sendiri hari ini. Terima kasih udah ngikutin ulasan sejarah ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar dari sejarah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.